Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa diberi kesehatan gitu ya untuk berkumpul pada webinar AIS kali ini. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nur Fajar. Saya pada webinar kali ini diamanahi sebagai moderator. Pada webinar kali ini, kita akan dipandu langsung atau diisi pematerinya oleh Pak Husni Mubarok, Sarjana Teknologi Pertanian, Master Teknik. Pada webinar kali ini, kita akan membahas mengenai pengenalan dasar dari machine learning atau pembelajaran mesin. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Pak Husni. Waktu dan tempat, saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah. Pagi ini kita bisa bertemu dalam rangkaian webinar yang sebetulnya materi saya itu bukan agak tertunda, itu memang tertunda. Jadi baru bisa hari ini. Mari yang saya berikan terkait dengan pengenalan dasar pembelajaran mesin atau mungkin yang sekarang dikenal dengan machine learning. Ya, jadi nama aslinya memang machine learning, tapi kita cari padanan katanya dalam bahasa Indonesia, yaitu pembelajaran mesin ya seperti itu. Nah, ini sekedar biodata ya, biodata saya pendidikan di Teknik Pertanian Unpad, kemudian S2 di Informatika. Ya, untuk S3 mohon doanya saja ya. Mudah-mudahan bisa melanjutkan. Nah, kemudian ini sebagai motivasi ya, motivasi kita belajar, ada ayat atau surat ya Alaq ayat 1-5, dan ini juga sebetulnya nyambung dengan machine learning ayatnya ya, cuma terkait paradigma learningnya ya. Oke, kita. Nah, jadi sebetulnya apa itu yang dinamakan dengan machine learning ya? Dan sekarang machine learning, deep learning, data science, kemudian mungkin data engineering, data analitik itu lagi mendapatkan panggungnya ya. Jadi sekarang lagi ramai ya untuk bidang ini. Nah, machine learning itu bisa dikatakan dia merupakan sub-area dari ilmu komputer ya, yang mampu memberikan komputer kemampuan untuk belajar. Ya. Kemampuan belajar tanpa diprogram secara eksplisit. Nah, ini menurut peneliti dari IBM, ya, Mr. Arthur Samuel. Kita lanjutkan ya. Nah, kemudian hubungannya dengan AI itu seperti apa? Kemudian sekarang juga lagi rame ya dalam bidang deep learning ya. Nah, AI, kemudian machine learning dan DL itu hubungannya seperti apa? Yang pertama, machine learning itu merupakan subset ya atau bagian dari artificial intelligence ya. Nah, di sini contoh untuk AI ada bagian knowledge base ya. Selanjutnya untuk machine learning, salah satu contohnya ada logistic regression. Nah, selanjutnya ada bidang deep learning ya. Jadi deep learning itu juga bagian dari machine learning sebetulnya di subsetnya yang fokus menggunakan model neural network ya, dan variasinya banyak sekali ya, seperti itu. Barangkali ini hubungannya bisa lihat di gambar ya lebih jelas. Nah, di sini ada dua kata yang bisa kita urai. Yang pertama ada machine, kemudian ada learning ya. Jadi sebetulnya maksud learning di sini itu seperti apa? Nah, machine di sini yaitu berupa komputer atau program komputer ya. Kemudian yang dimaksud dengan learning itu sendiri adalah peningkatan kinerja ya.
peningkatan kinerja pada tugas yang diberikan berdasarkan pada pengalaman atau contoh ya, atau pada proses training nanti ya. Ada proses training, ada proses testing, selanjutnya seperti itu ya. Kemudian machine learning ini fokus pada program komputer yang secara otomatis dapat meningkatkan kinerjanya melalui atau berdasarkan pengalaman atau berdasarkan nanti data yang diberikan kepada mesin tersebut ya. Nah, biasanya ya kita mengandalkan keahlian manusia ya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Kalau kita dapat permasalahan atau problem, ya tentu ya kita mengandalkan sebagai manusia mengandalkan intuisi dan keahlian kita. Ya. Nah, sehingga untuk permasalahan tertentu, permasalahan yang spesifik, ya itu pasti ada ahlinya. Ya. Seperti spesialis ya, kalau di dokter ada dokter spesialis anak, dokter spesialis kandungan dan lain sebagainya. Mungkin ada juga dokter gigi, itu menandakan keahlian ya, keahlian dari manusia. Nah, berarti tadi kalau ada masalah yang spesifik, penyelesaiannya ya kalau ya penyelesaian problem secara klasik ya diselesaikan oleh orang yang ahli dalam bidangnya tadi. Sakit gigi ya diselesaikan ke dokter gigi ya, jangan ke dokter hewan seperti itu. Nah, itu penyelesaian problem yang klasik ya, seperti itu contohnya ya. Kemudian seorang ahli tadi yang dikatakan ahli ya, itu atau seorang pakar, dia akan mempelajari data yang relevan dengan permasalahannya atau dengan keahliannya. Kemudian pakar tersebut akan mendefinisikan satu set aturan yang akan menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya. Kemudian aturan tersebut dikodekan oleh programmer ke dalam sebuah software ya. Nah, itu nanti ada yang namanya exploit system dan sebagainya ya. Jadi ini penyelesaian permasalahan secara klasik ya. Nah, kurang lebih seperti itu urut-urutannya. Jadi ada pakarnya, kemudian nanti kepakaran tersebut akan disimpan di sebuah program ya, seperti itu. Sehingga kalau ada permasalahan yang sama terulang ya tinggal dibuka programnya, nanti si programnya yang akan memberikan keputusan ya, kalau dalam exploit system kan seperti itu. Nah, berbeda barangkali dengan permasalahan yang diselesaikan dengan machine learning ya, seperti itu. Nah, kalau tadi di problem klasik, intinya ada di manusianya. Nah, masalahnya kalau manusianya tidak ada, mau seperti apa? Dan misalnya belum disimpan di dalam program ya, atau knowledge-nya belum tersimpan secara baik ya. Nah, sehingga kalau keahlian orang tersebut hilang, berarti keahliannya pun turut hilang ya. Tidak bisa digunakan lagi. Nah, tapi kalau misalnya disimpan di dalam program, orangnya hilang, keahliannya masih bisa dimanfaatkan, sebetulnya seperti itu ya. Nah, sehingga masalahnya muncul tadi ketika tidak ada manusia atau pakar yang tersedia. Nah, ini memerlukan beberapa teknik ya yang mampu secara otomatis belajar atau mampu merelasikan antara data yang tersedia dan menghasilkan rule untuk menyelesaikan permasalahan. Ya. Nah, nanti di sini diisi dengan machine learning. Nah, metode yang mempelajari data sampai dengan menghasilkan sebuah generalisasi aturan atau rule yang memetakan input ke output yang diharapkan, nah, itu adalah machine learning. Ya. Jadi ada berbeda paradigma ya dengan yang tadi penyelesaian permasalahan secara klasik dengan permasalahan yang diselesaikan dengan machine learning. Ini gambaran secara umum yang barangkali terkait permasalahan klasik yang tadi, kemudian yang kedua permasalahan yang diselesaikan dengan machine learning. Di sini dapat dilihat ya kalau pada penyelesaian yang tadi secara klasik atau tradisional, di sini dikatakan traditional programming ya. Lihat inputnya ya. Inputnya adalah rule.
kemudian data, kemudian nanti programmer atau orang IT dia membuat program, ya, baru muncul jawaban. Nah, akan tetapi kalau dalam machine learning yang sebagai input adalah justru jawabannya dulu, gitu kan. Datanya yang menjadi input, ya. Kemudian masuk diolah ya oleh mesin, yang keluar adalah rule, seperti itu. Nah, bagaimana siklusnya ya dalam machine learning ini ya, lihat ya, jadi pada gambar yang ketiga ya, yang dilakukan oleh machine learning yang sebetulnya adalah yang pertama dia membuat prediksi ya, kemudian atau menebak ya, kemudian dia mengukur akurasi, mengoptimasi, diulang lagi seperti itu sampai menghasilkan hasil yang lebih baik ya, dan terus itu diperbaiki ya. Itu siklusnya yang terjadi dalam machine learning seperti itu. Nah, ini contoh tadi menggambarkan pendekatan yang tadi tradisional ya, penyelesaian permasalahan klasik. Ini yang terjadi ya. Jadi di sini ada gambar kucing dan anjing ya. Nah, kalau pada penyelesaian tadi secara tradisional atau pendekatan tradisional, ini yang terjadi yang pertama ada ekstraksi fitur, ya. Kemudian si hasil ekstraksi fitur tersebut dibuat programnya, ya. Misalnya dengan ini ada contohnya ya, if then F1 yes maka apa, seperti itu ya. Mungkin jika kupingnya lonjong berarti ini adalah anjing misalnya. Jika kupingnya segitiga ini adalah kucing. Nah, jika tidak ada kupingnya, nah itu bagaimana? Jadi didefinisikan oleh aturan-aturannya didefinisikan oleh programmer seperti itu. Nah, ini pendekatan yang tradisional ya. Nah, berbeda dengan pendekatan machine learning ya. Gitu. Jadi nanti yang menentukan itu ya biarkan si mesin learning-nya ya, si mesinnya. Dia masukkan datanya, ya, nanti dia akan mencari pola sendiri, lalu menentukan apakah itu kucing, anjing misalnya ya, atau burung dan lain sebagainya. Tentunya data yang diinputkan kalau di sini karena kasusnya adalah klasifikasi, dia diberikan label terlebih dahulu ya. Misalnya ini punyanya gambar punyanya kucing, ini gambar punyanya anjing dan sebagainya, seperti itu. Itu pendekatan machine learning. Jadi berbeda dengan pendekatan yang tadi tradisional ya. Nah, ini barangkali paradigma learning dari machine learning ya. Ini ada supervised learning, ada unsupervised learning, kemudian ada reinforcement learning ya. Nah, sebetulnya kasus yang paling banyak itu ada di klasifikasi ya, di supervised learning seperti itu. Jadi perbedaannya apa? Ya, salah satunya adalah ada supervised learning itu ada pelabelan data terlebih dahulu ya. Kemudian kalau unsupervised dia tidak ada pelabelan, artinya pelabelan di sini ditandai ya. Kalau tadi gambar anjing, kucing dan sebagainya ditandai dia sebagai anjing, dia sebagai kucing. Kalau di unsupervised tidak ada seperti itu ya. Tidak ada pelabelan seperti itu. Kemudian di reinforcement learning gitu kan ya. Di sini ada istilahnya ada reward system ya. Jadi contohnya gini, kalau yang dinamakan reward system itu seperti ini. Kalau kita melatih anjing misalnya, melatih suatu gerakan misalnya ya, kalau anjing itu benar gitu kan, maka kita kasih reward ya, dikasih misalnya makanan ya kalau ke anjing. Kalau tidak tidak diberikan apa-apa, misalnya seperti itu. Itu yang terjadi di reinforcement learning. Nanti kita lihat skemanya ya. Jadi di sini ada 3 hal ya, decision process, kemudian ada reward system, kemudian ada mempelajari beberapa rangkaian aksi ya, seperti itu. Nah ini gambaran dari supervised learning ya. Di sini kalian lihat di gambar gitu kan ya. Di sini ada supervisornya ya. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari
belajar di kelas, ada gurunya gitu kan. Nah, guru kan memberitahu ke siswa apa ini benda apa, kemudian ini buah apa dan sebagainya. Itu kan, nah itu labeling kan ya. Dikasih label dulu atau ada gurunya lah. Itu supervised learning seperti itu. Nah, si machine learning di sini sebelum terjadi proses, untuk datanya diberikan label dulu, baru dimasukkan ke sistem, baru nanti ada outputnya, ya seperti itu. Itu supervised learning. Ya, ini sama kalau kita tadi melihat di ayat di surat Al-Alaq itu, ya di sana ada satu ayat mengatakan bahwa bahwa Allah itu mengajari manusia dengan kolam, gitu kan. Nah, di sana ada proses supervisi ya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu supervised learning ya. Atau ketika Nabi Adam mengajari malaikat terkait benda-benda ya. Nah, itu supervised learning. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada unsupervised learning ya. Kalau di sini cirinya adalah tidak ada pelabelan data terlebih dahulu ya. Jadi biarkan nanti si algoritma yang mengelompokkan sendiri. Ya. Nah, ini contohnya ada proses clustering ya. Kalau kalau di Al-Qur'an ada cerita Nabi Ibrahim mencari Tuhan gitu kan. Nah, itu proses unsupervised learning ya. Nanti yang menyimpulkan kalau dalam tadi kisah Nabi Ibrahim ya, Nabi Ibrahim tersebut yang menyimpulkan bahwa siapa Tuhannya ya Nabi Ibrahim sendiri. Kalau di sini berarti algoritma ya, algoritma yang menyimpulkan atau mengelompokkan. Ya. Itu unsupervised learning. Cirinya tidak ada pelabelan data terlebih dahulu. Nah, selanjutnya terkait dengan paradigma learningnya dari reinforcement learning. Ini ada skemanya ya seperti ini. Di sini ada melibatkan agent ya. Kalau di reinforcement learning ada melibatkan agent. Kemudian ada istilahnya tadi yang saya katakan ada reward ya, ada state dan reward. Ya, seperti itu. Ada agentnya. Ini sesuai dengan nanti keilmuan Pak Dr. Aradea, beliau keahliannya ada di agent ya. Kita lanjutkan. Di secara garis besar tadi seperti itu, di sini ada keterlibatan agent, kemudian ada istilah state and reward ya. Nah, ini barangkali contoh untuk yang reinforcement learning, jadi seperti ini. Misalnya ada data ya, ini apel dimasukkan ke dalam suatu sistem ya, kata sistem gitu kan, ya responnya, oh ini mangga, buah mangga gitu kan. Nah, kemudian dikasih tahu karena itu salah kan, yang inputannya datanya adalah apel sebetulnya. Di sini ada dikasih tahu feedbacknya, oh itu bukan apel, itu bukan mangga tapi apel ya. Kemudian sistemnya belajar mencatat ya kesalahannya tersebut. Kemudian selanjutnya nanti ketika dimasukkan lagi suatu benda untuk ditebak atau untuk dikenali oleh si sistem, maka dia akan mengenali bahwa itu adalah buah apel. Kira-kira gambaran yang terjadi di reinforcement learning itu seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya ini adalah algoritma yang ada di machine learning, ya, banyak sekali. Ya, ini mencakup yang tadi ya, ada supervised learning, kemudian ada unsupervised, ada reinforcement, kemudian di sini juga ada algoritma untuk untuk optimasi ya, seperti ensemble ya selanjutnya. Kemudian ada algoritma untuk deep learning ya tadi, neural network dengan berbagai variasinya ya. Jadi ini gambaran dari algoritma yang ada pada machine learning atau yang digunakan pada machine learning ya. Di sini juga ada untuk mereduksi data ya. Karena kalau datanya terlalu besar misalnya ya, itu ada bisa untuk
teknik-teknik untuk mereduksi data tersebut, sehingga dengan catatan barangkali nanti tidak mempengaruhi terhadap hasil akhir dari proses machine learning tersebut. Ya. Misalnya dari sisi akurasinya masih bisa diterima, gitu kan? Karena kita kan terbatas juga, walaupun sekarang support dari sisi hardware sudah cukup baik, ya, tapi ya tetap terbatas juga ya. Sehingga ada teknik-teknik untuk mereduksi dimensi ya dari data, ya seperti itu. Nah, terkait dengan learning path ya, kalau kita ingin belajar machine learning, nah Anda bisa mencontoh, misalnya bisa ngambil dari ini GitHub-nya Pak Ahmad Mustafa ya. Di sini sudah cukup lengkap apa yang perlu kita pelajari ya, mulai dari dasar sampai dengan barangkali tingkat lanjut ya. Nanti bisa dicek atau bisa saya perlihatkan gitu. Bentar ya. Saya perlihatkan ini untuk learning path-nya ya. Sudah muncul ya? Udah muncul, Pak. Nah, ini jadi kalau ingin belajar machine learning, dasarnya itu apa sebetulnya? Ya, dasarnya untuk matematika bisa mempelajari aljabar linier, kemudian kalkulus ya. Selanjutnya ada probabilitas dan statistika. Nah, perlu programming juga. Ya. Nah, selanjutnya ya kita belajar terkait dengan machine learning dan berbagai hal di dalamnya. Jadi perlu dasar yang cukup baik barangkali di matematika ya, dan orang informatik pasti belajar itulah ya. Atau misalnya yang ingin belajar sendiri silahkan bisa diakses ini. Jadi di GitHub-nya tadi Pak Ahmad Mustafa ya, salah satunya ya. Kemudian kalau untuk AI secara umum ya, AI secara umum, jadi ada learning path yang cukup, kalau menurut saya cukup baik ya. Nah ini ya, jadi ini learning path AI secara umum. Termasuk nanti di bawahnya itu ada ke machine learning juga ya. Nah, karena ini kalau melihat gambarnya ya, secara Anda lihat ya gambar ini, learning path ini, artinya di sini kita tidak bisa loncat-loncat gitu kan ya. Tidak bisa loncat-loncat kalau menurut learning path-nya ini ya. Jadi belajar memang perlu dari dasarnya. Jadi mulai dari dasarnya kita perkuat dulu misalnya matematikanya, atau matematika yang terkait dengan fundamental machine learning-nya, baru belajar machine learning-nya. Kemudian perlu juga background dari programming ya, yang banyak digunakan sekarang adalah Python ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, secara kalau lihat secara sejarah ya, sebetulnya machine learning pun sudah cukup lama ya. Apalagi artificial intelligence itu sudah cukup lama. Ini mulai dari sekitar tahun 1950-an ya. Bahkan ada kalau machine learning data mining itu sebelumnya 1930 ya. Nah, kenapa sekarang baru rame gitu? Kok tidak dari dulu? Nah, karena sekarang memang secara dukungan teknologi di sisi hardware itu lebih baik ya, lebih menunjang ke pekerjaan-pekerjaan yang machine learning atau deep learning, karena membutuhkan memori prosesor yang cukup baik juga ya, seperti itu. Jadi dukungan teknologi sekarang lebih baik daripada dulu yang memang terbatas ya. Itu.
Itu kalau dilihat dari di sisi tinjauan sejarah ya. Saya kira tidak perlu dibahas secara lebih detail ya. Nanti kita berkembang saja di di diskusi ya. Nah, kalau saat ini gitu ya, untuk AI yang memang menggunakan dasarnya machine learning ya, ada IBM Watson misalnya, kemudian ada ada sistem yang memang bisa mengalahkan akurasi dari manusia ya. Nah, ini ada ImagiNet ya, ImagiNet. Kemudian ada Google DeepMind ya, AlphaGo ya. Ada Deep Blue, kemudian ada, nah ini juga terkenal ya, Elon Musk ya. Ini untuk OpenAI ya. Diterapkan di Dota 2, mengalahkan bisa mengalahkan pemain game profesional ya, 1 lawan 1. Kemudian bisa mengalahkan juga ketika si playernya 5 lawan 5 ya. Nah, itu gambaran yang ada saat ini. Kemudian sekarang artificial intelligence ya, itu sudah bisa ada yang sudah bisa membuat gambar sendiri ya. Kalau di sini ada bisa chat ya, mengecat sendiri seperti itu. Kemudian ada juga yang mengenerate film ya, murni oleh AI di generate ya filmnya. Kemudian, nah ini contohnya tadi yang Sunspring ya. Kemudian bisa juga membuat atau mengkomposisi musik ya. Jadi perkembangan sudah cukup luar biasa ya tadi, karena tunjangan dari teknologi yang cukup baik ya. Nah, ini contoh yang lain, misalnya mobil ya, mobil tanpa awak, kemudian smart home ya. Kemudian untuk ada speech recognition ya. Kemudian ada yang text summarization ya. Nah, itu AI khususnya machine learning yang saat ini digunakan untuk hal yang tadi ya. Nah, katanya ini AI untuk di masa depan ya. Jadi AI merupakan electricity baru ya. Jadi seperti listrik ya. Jadi artinya ini kebutuhannya atau akan bergantung kepada AI. Ya. Orang-orang akan bergantung kepada AI. Ya. Organisasi akan bergantung kepada AI. Sama seperti kita sangat bergantung terhadap listrik kan ya. Nah, selanjutnya data itu diibaratkan sebagai olinya. Ya. Nah, machine learning adalah mesinnya, ya engine-nya, itu. Ya. Nah, kemudian ada beberapa hal ya terkait dengan machine learning, terutama terkait dengan permasalahan dataset ya. Nah, misalnya ini contoh untuk membedakan lapel dengan anjing ya. Ini mirip ya. Nah, apakah machine learning mampu gitu ya membedakan mana lapel, kemudian mana anjing gitu kan ya. Ini mirip sekali. Gitu. Kemudian, nah ini terkait dataset juga. Ini mirip dengan kue ya. Muka anjing mirip dengan kue. Nah, apakah bisa memproses membedakan gitu kan ya, membedakan antara muka hewan dengan bentuk kue ya. Ini ya, ini juga burung ya, burung dengan kue juga ya. Itu permasalahan di dataset ya, karena memang data ini merupakan hal yang sangat penting ya, karena untuk diproses di machine learning pasti membutuhkan dataset yang baik ya. Nah, ini membedakan Trump dengan ayam. Itu. Nah, bisakah tadi komputer membedakan hal-hal yang tersebut ya? Tentu di machine learning ada beberapa teknik ya. Ada regresi, ada klasifikasi, kemudian
ada clustering ya. Kemudian ada asosiasi ya. Nah, bisa juga ada untuk deteksi anomali, artinya anomali itu ketidaknormalan ya. Contoh di sini untuk misalnya kalau mendeteksi kartu kredit ya. Kemudian tadi terkait masalah dataset ada dimensi reduction atau pengurangan besar dari mengurangi besar dimensi atau size dari data ya. Nah, ini contoh untuk machine learning ya, ada sistem rekomendasi yang sering kita temui di belanja ya, belanja online. Nah, ada sistem rekomendasi ya. Nah, ini adalah library yang digunakan untuk machine learning di Python ya, ada Pandas, kemudian ada scikit-learn, NumPy, kemudian untuk visualisasi ada Matplotlib dan lain sebagainya. Jadi itu barangkali sedikit overview terkait machine learning. Nanti kita berkembang di diskusi saja ya. Nah, ini CA yang ada di kita ya, yang pernah ada. Ini ada yang sudah lulus, ada yang belum ya. Terutama ini dibimbing oleh saya dan masih banyak sebetulnya yang di pembimbing yang lain. Itu barangkali NF yang bisa saya sajikan. Kalau ada pertanyaan ya silahkan kita diskusi saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Husni yang telah memaparkan materinya. Silakan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, boleh dipersiapkan dulu pertanyaan. Gitu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ai Ramdan dari Informatika Angkatan 17. Nah gini Pak, berdasarkan referensi yang saya baca, menyatakan bahwa semakin banyak data yang digunakan dalam data training, maka akurasi dalam klasifikasi atau prediksi dalam machine learning tersebut akan meningkat. Namun, ketika kita ingin mengimplementasikannya ke dalam sebuah sistem secara real time, proses pendeteksian akan sangat lama. Nah Pak, ada nggak cara atau penjelasan untuk mengatasi hal tersebut? Nah, tadi sekilas dibahas bagaimana caranya ya, apabila datanya terlalu besar maka di sana ada teknik reduksi ya, reduksi dari dimensi datanya ya. Misalnya kita punya data dengan dimensi 1000 kali 1000, artinya dia memiliki 1000 kolom gitu kan ya, barisnya juga banyak gitu kan. Nah, itu bisa menggunakan teknik-teknik yang ada dimensi reduction ya. Itu tujuannya untuk yang pertama agar proses tidak lama gitu kan ya. Kemudian dari sisi output pun gitu ya terjaga ya, masih bisa diterima lah hasilnya. Nah, itu AI bisa menggunakan teknik-teknik yang ada di di dimensi reduction ya. Itu AI. Silahkan dibuka teknik-teknik tersebut dan dipraktekkan ya, benar atau enggak gitu kan ya. Seperti itu. Berarti itu kayak proses datanya ya Pak? Iya, karena sebetulnya pekerjaan machine learning itu banyak di processing sebetulnya. Berarti kalau algoritma kayak gitu, ada nggak Pak? Algoritma di machine learning-nya? Iya. Nah, nanti tergantung ininya ya, tergantung apa yang ingin ditujunya ya. Apa yang ingin dituju. Yang jelas kalau untuk kalau ingin cepat, jangan yang menggunakan instant based learning. Seperti KNN ya, salah satunya KNN. Nah, kalau datanya sedikit memang cepat, ya. Tapi kalau datanya banyak, dia bekerjanya lambat. Kenapa? Karena semuanya dihitung dia, ya. Gitu. Kalau sedikit mah cepat, tapi kalau KNN itu kan membandingkan, dia mengukur jarak ya. Kalau banyak ya dibandingkan semuanya, jadi mungkin lama ya. Itu. Kalau memang datanya besar, hindari itu kalau menurut saya ya. Nah,
ada jalan keluarnya tadi menggunakan teknik-teknik yang ada pada dimensi reduction-nya. Baik, Pak. Itu Terima kasih. barangkali aja. Ya. Ada lagi barangkali, enggak, silakan. Baik Pak, saya ingin bertanya Pak. Ya. Nama saya Fajar. Saya ingin bertanya mengenai tadi kan ada beberapa paradigma dari machine learning. Yang pertama itu ada supervised, ada unsupervised, sama reinforcement. Nah, saya tadi pengen bertanya di bagian reinforcement-nya gitu Pak. Kan tadi kan dilihatkan bahwa ada ilustrasi itu apple. Terus ada yang bilang bahwa it's not an apple gitu, it's a mango. Itu apple. Tapi si mesinnya bilang itu mangga gitu. Tapi ada yang memberitahu bahwa itu bukan mangga tapi itu apel. Ya. Nah, terus tuh si mesin mencatat bahwa oh iya itu apel. Terus ada pertanyaan lagi, itu apel. Lalu mesin jawab itu apel dengan benar. Nah, yang ini saya tanyakan itu siapa yang memberitahu bahwa mesin itu salah gitu Pak? Nah, tadi kan yang pertama ada keterlibatan agent ya, agent. Nah, sebetulnya kalau machine learning itu perbedaan dengan tadi saya kembali sebelum ke sana ya, sebelum masuk ke reinforcement learning, yang membedakan dari machine learning dengan data mining. Kalau data mining masih keterlibatan manusianya itu besar sekali. Machine learning sebetulnya keterlibatan manusianya itu bisa dikatakan minim ya. Nah, ada juga konsep yang dari paradigma learning-nya itu hybrid ya. Jadi reinforcement learning ya tentu yang memberitahukan ya si manusianya ya bisa melalui agentnya. Jadi itu tidak mungkin kan mesin sendiri yang mencari jawabannya misalnya seperti itu. Ya, tetap ada keterlibatan, cuma keterlibatan manusia sangat minim ya kalau di machine learning atau terutama di reinforcement learning. Nah, cuma si sistemnya memang didesain memiliki kemampuan tadi untuk mencatat kesalahannya. Ya, jadi dia memiliki memori aksi-aksi sebelumnya seperti itu. Itu barangkali ya secara garis besar ya seperti itu. Jadi kalau di konsep ada yang namanya semi supervised ya. Itu gabungan antara supervised dan unsupervised. Jadi ada sebagian yang dilabeli, ada yang sebagian tidak. Nah, barangkali seperti itu yang terjadi di reinforcement learning-nya. Itu NF barangkali. Baik, terima kasih Pak. Ada pertanyaan lagi Pak. Untuk di lingkungan Unsil sendiri, lebih terususnya di informatika, untuk tugas akhir mengenai machine learning itu, menurut Bapak sejauh mana gitu Pak? Atau lebih ke keberagamannya seperti apa? Terus untuk kira-kira halangan atau struggle yang didapatkan ketika kita mengambil tugas akhir dengan tema machine learning itu seperti apa gitu Pak? Terima kasih Pak. Baik, untuk di kita sendiri ya, untuk kasus tugas akhir dengan tema machine learning memang baru sedikit sebetulnya ya, karena kita baru tahun 2015 ya dibuka kelas untuk machine learning ya. Jadi baru 5 tahunan berarti ya. Karena sebelumnya tidak dibuka kelasnya yang isi ini ya. Biasanya tidak ada peminatnya. Nah, baru sekitar tahun 2015. Nah, rata-rata memang kita baru mengimplementasikan model gitu kan ya, mengimplementasikan model yang ada pada dataset yang baru. Jadi nyari datasetnya sendiri, biasanya seperti itu. Kemudian ada juga yang itu kalau yang dulu-dulu ya, biasanya mengimplementasikan. Kemudian ada juga yang mengkomparasi model ya. Artinya dibandingkan, nanti dicari mana yang paling akurat. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang baru-baru, yang sekarang sebetulnya sudah semakin baik ya. Contoh ada yang masuk ke computer vision, kemudian ada juga yang benar-benar baru gitu kan, benar-benar baru secara keilmuan benar-benar baru
dan dia terlibat di dalamnya, artinya dia penelitiannya tentang itu, dan itu saya kira cukup baik ya. Misalnya TA-nya tapi belum lulus ya, nah itu dia di deep learning ya. Sebetulnya masuknya ke arah deep learning. Yang kesulitannya memang karena untuk yang kasus-kasus implementasi itu, jadi dia mencari dataset sendiri, nah dataset yang susah ya. Jadi tidak menggunakan dataset yang sudah ada. Kan sebetulnya dataset sudah banyak ya di misalnya di CI ya, UCI ya. Itu dataset juga banyak untuk berbagai kasus. Nah, rata-rata kalau di kita untuk yang implementasi datasetnya tidak ada di sana, tapi buat sendiri atau mencari untuk diterapkan organisasi atau misalnya di instansi tertentu, seperti itu. Kesulitannya itu di dataset. Kemudian karena mungkin juga di pemahaman ke algoritmanya dan basic dari matematis ya yang mendukung ke pemahaman algoritma itu juga kita masih kurang sebetulnya. Kalau macam-macam dari TA-nya sih bervariasi ya, bervariasi. Penerapannya maksudnya ya ada di cuaca, ada juga yang di kesehatan, seperti itu. Itu barangkali NF bagaimana? Ada yang masih kurang atau kurang? Mungkin satu lagi nih Bapak beneran ya. Terkait yang jawaban tadi juga. Kan machine learning itu baru dibuka baru ada matkulnya diisi itu pada tahun 2015 ya Pak, dari jawaban tadi yang Bapak sampaikan. Nah, apakah kedepannya data science juga kan belum dibuka di matkul kakak manapun ya Pak? Apakah kedepannya data science juga bakal lebih ngambil banyak minat gitu Pak? Karena kan di pertemuan sebelumnya juga yang dari Parianto gitu, Parianto kan ngebahas tentang data science. Nah, untuk TA mengenai data science sendiri kurang peminatnya gitu Pak. Apakah karena belum dibukanya mata kuliah data science di berbagai kakak yang ada di informatika atau gimana gitu Pak? Ya, untuk semester untuk kurikulum yang lama memang belum masuk ya, belum masuk untuk mata kuliah data science ya. Nah, nanti untuk yang kurikulum baru sebetulnya ya, kurikulum baru itu nanti ada nama mata kuliah data science ya. Kemudian machine learning pun untuk di kurikulum baru nanti menjadi mata kuliah wajib. Ya. Kalau sekarang kan pilihan nih, jadi NF jadi sekarang pilihan mata kuliah machine learning ya. Nah, semester untuk kurikulum baru itu menjadi mata kuliah wajib dan pilihannya deep learning seperti itu. Itu. Jadi nanti ada mata kuliah data science. Oh iya Pak, boleh spoiler dikit nggak? Nanti data science itu bakal ada di mata kuliah pilihan kakak mana gitu Pak? Yang mana data science dari mata kuliah wajib? Jadi wajib juga? Okay. Wajib juga. Baik. Atau mata kuliah ini ya, wajib jurusan ya, wajib prodi kan kali seperti itu. Jadi tidak ada di pilihan, tidak ada. Ada lagi yang lain barangkali enggak? Baik, kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, dipersilahkan. Terkait penelitian ya, untuk di KKISI, nah sekarang ada penelitian dosen ya, jadi kita bisa mengajukan penelitian dan itu melibatkan mahasiswa ya. Nah, saya juga insya Allah mengajukan untuk penelitian tersebut dan ya silahkan mahasiswa yang ingin terlibat di dalam terlibat di penelitiannya dosen, kemudian menjadi TA sekaligus juga boleh ya. Pak Nur tuh ya, Pak Nur di jaringan juga membutuhkan mahasiswa ya. Ya masih ada AI-nya di sana. Silahkan. Ya Pak Nur, Pak Aradea juga sama ya. Biar cepat memang harus seperti itu, jadi kita bisa melihat dari tema yang dosen penelitiannya dosen kemudian diturunkan menjadi tugas akhir. Ya itu lebih baik, lebih bagus ya daripada misalnya kita saya belum punya topik nih untuk TA.
nyari-nyari sampai 1 tahun gitu lah ketemu-ketemu gitu kan itu butuh waktu yang lama ya. Nah, ikut gabung saja di risetnya dosen ya. Itu kita terbukanya khususnya untuk isi kita sangat terbuka. Oh ya Pak, barangkali untuk tema dari topik penilaian Bapak itu seperti apa Pak? Apa gitu Pak? Kalau saya Untuk lebih Pak ke Nur ini kan, sekarang. ya. Untuk Pak Gimana? Nur kan lebih ke IoT gitu Pak. Ya, Untuk Bapak sendiri itu lebih ke mana gitu Pak? kalau sekarang saya ke speech recognition ya. Secara umum speech recognition yang saya ajukan. Dan itu bisa jadi minimal 2 TA lah bisa kalau ingin ikut. Dan kalau nggak salah sudah ada 1 orang ya yang nyambung ke arah sana. Yang masih bingung misalnya mencari judul ya hayu gabung lah ya gitu. Untuk kisaran temanya mereka yang bisa untuk jadikan TA ya mulai dari kita mempersiapkan dataset ya sampai menguji model, kemudian membuat modelnya juga ya. Itu kisarannya. Tapi secara umum ada di automatic speech recognition atau speech recognition. Itu NF ya. Oke baik Pak. Kepada rekan-rekan sekali lagi dipersilakan yang ingin bertanya. Kalau bingung ya mohon maaf ya penjelasan saya barangkali kurang begitu jelas ya tadi ya nanti bisa saya share materinya kemudian dibaca-baca lagi. Di sana ada referensinya ya di slide-nya itu referensinya ada di bawah. Untuk gambar-gambar yang tadi saya tampilkan ya silahkan dicek referensinya ya. Nah, sekarang kan musimnya belajar sendiri ya. Musimnya belajar sendiri sekarang. Jadi silahkan mungkin bisa lebih baik ya pemahamannya. Saya juga masih belajar jadi saya bukan bukan seorang yang ahli gitu ya di dalam bidang ini tapi saya belajar. Makanya tadi pekerjaannya ada pengelana ilmu gitu kan ya. Karena kalau dalam bidang ini saya sebetulnya bisa dianggap kutu loncat ya, loncat-loncat sesuai tugas yang diberikan oleh jurusannya. Itu barangkali. Enggak yang lain kalau tidak ada barangkali gimana? Silahkan NF. Boleh bertanya kembali Pak? Oh ya, gimana? Gini Pak, kan saya lihat di referensi baik tentang machine learning itu banyaknya di kayak lebih ke menilai datasheet-nya. Nah, jika kita ingin mengimplementasikan dalam sebuah alat, misalnya IoT, nah itu bisa disebut keterbaruan nggak Pak? Nah, sebetulnya ada ya model karena kan yang dibicarakan tadi itu masih kita bicara di sisi komputer ya, bahkan komputer machine learning itu luar biasa ya, kapasitasnya itu hardware-nya itu harus yang speknya tinggi lah ya. Nah, untuk yang di device ya, yang tadi katakan IoT, ada yang namanya tiny machine learning ya. Saya juga sertakan tadi referensinya ada di slide ya. Nah, ada namanya tiny machine learning. Sebetulnya itu bisa dikatakan keterbaruan ya. Nanti keterbaruannya bisa misalnya yang lain belum pernah menguji gitu ya. AI menguji menguji suatu model di IoT tersebut dengan berbagai variabel. Nah, itu bisa juga keterbaruan sebetulnya. Karena kan lingkungannya berbeda antara tadi yang desktop ya komputer yang high spec dengan yang di device. Justru nah, menurut Harvard gitu ya, Harvard yang mengeluarkan tadi yang saya katakan tiny machine learning ya, saya ambil dari sana, dari Harvard X ya, itu justru masa depan machine learning itu adalah tiny katanya, tapi bright gitu. Jadi ya tadi karena kerjanya nanti justru di IoT ya, di device yang sifatnya yang kita bisa gunakan ya atau wearable ya itu itu bisa ya keterbaruan bisa dicari lah. Bahkan gini kalau misalnya
ada nih ITA yang sebelumnya, misalnya dia nguji menggunakan satu variabel. Nah, AI selanjutnya, AI mah 2 variabel. Nah, itu juga bisa katakan keterbaruan. Itu. Baik Pak, terima kasih. Ya. Tapi ini ya, jangan sampai hanya membangun saja tanpa misal diuji dan sebagainya. Jangan seperti itu. Ya. Kalau hanya membangun, ya contoh gini, untuk yang kasus di software gitu kan, banyak yang judulnya misalnya rancang bangun, sistem informasi apa, dan sebagainya. Nah itu kalau hanya membangun saja, akan sulit mencari keterbaruannya. Makanya perlu misalnya rencanakan dengan baik, misalnya dari sisi arsitekturnya, ya cari misalnya yang berbeda dengan yang sebelumnya apa, kemudian diuji, yang paling penting itu diuji, ya sehingga nanti mengenerate data baru, ya itu. Misalnya tadi juga kalau untuk yang masuk kasusnya ke hardware ya, nah AI buat dulu planningnya atau desainnya seperti apa, arsitekturnya ingin seperti apa, nah baru diimplementasikan. Nah, itu dari sisi arsitektur pun sudah bisa menjadi satu kebaruan sebetulnya. Ya. Apalagi nanti diimplementasikan, diuji, oh sudah komplit. Nah, itu AI. Iya Pak, terima kasih. Mangga, siapa lagi yang ingin bertanya? Mangga silahkan. Kalau tidak di sini, misalnya belum ada punya topik yang ingin dibicarakan, ya kami terbuka ya. Jadi kakak isi silahkan terbuka untuk berdiskusi ya. Berdiskusi di lab ya. Enggak. Biasanya kalau jadwalnya itu kalau semester sekarang mungkin hari Rabu ya. Hari Rabu ada di lab lah biasanya. Ada di lab di gedung lama ya. Ada lagi? Mangga, kepada rekan-rekan yang ingin bertanya dipersilahkan. Ntar saya cek di chat ya. Oh ya. Atau misalnya yang bisa membutuhkan referensi ya terkait machine learning, saya ada ya buku-buku yang yang menurut saya cukup baik sih. Ya. Nanti kalau ada yang minat, silahkan kontak saja. Ini juga pemberian ada yang beli, ada pemberian juga dari orang lain. Ya. Pertama untuk bukunya ada situsnya itu Mastering Machine Learning ya. Misalnya Dr. Brownlee ya namanya, Dr. Brownlee itu cukup bagus materi-materinya di sana. Nah, saya punya buku-bukunya, bisa saya kasih lah untuk yang minat di dalam bidang ini. Tapi ya disclaimer-nya karena ini pemberian orang lain ya, jadi tidak boleh diperjualbelikan ya. Karena kalau beli sendiri itu cukup lumayan ya harganya. Tapi untuk belajar ya silahkan ya. Baik, mungkin tidak ada yang ingin bertanya lagi, Pak. Ya baik, ya enggak.
Sebelumnya saya ingin membacakan sedikit kesimpulan yang saya dapatkan untuk webinar kali ini. Jadi machine learning atau pembelajaran mesin merupakan sebuah cabang ilmu komputer yang mempelajari atau yang mengembangkan sebuah sistem, bagaimana sebuah sistem untuk bisa belajar secara mandiri atau secara sendiri gitu. Terus ada beberapa paradigma dalam machine learning. Yang pertama itu ada supervised learning, terus ada unsupervised learning, sama reinforcement learning. Mungkin sekian dari kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan kali ini webinar AIS dengan materi pengenalan dasar mengenai pembelajaran mesin telah selesai. Terima kasih kepada Pak Husni yang telah menyampaikan materinya. Terima kasih kepada rekan-rekan audiens juga yang telah hadir dan mengikuti jalannya webinar kali ini dari awal hingga akhir. Dari saya pribadi, mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Mari kita tutup acara ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita dapatkan untuk dalam webinar kali ini bisa bermanfaat. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.